سيدنا محمد المختار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Masyhuri MSI, seluruh pengurus dan Dewan Asatidz Pesantren Kampus Ainul Yakin, para santri Pesantren Kampus Ainul Yakin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan agenda rutin kita dengan istiqomah,
yakni kajian kontemporer bersama Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Masyukuri MSI. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebagaimana biasanya untuk mengawali kajian kontemporer pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, yang pertama kepada Kanjeng Nabi, kedua kepada para salafus sholihin, kepada para muassis Unisma, kepada para guru-guru kita, dan juga kepada para santri Ainul Yakin. Semoga dalam menuntut ilmu diberikan keistiqomahan hingga akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadziniyah as-sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan videonya. Semuanya dimohon untuk menyalakan videonya, dan selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Masyukuri, dan dimohon nanti di akhir untuk mengakhirnya dengan menutup dengan doa kepada beliau ta'ziman wa ihtiraman. Disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dian dan Ustadz Abdul Hamid beserta seluruh asatid wal asatidah Pondok Pesantren Ainul Yakin, para santri yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan tholabul ilmi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga kesehatan oleh Allah, jauhkan dari pandemi, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, sehingga kita semuanya dapat beribadah kepada Allah dengan maksimal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini pas di rumah saya lampu padam menjelang subuh tadi. Jadi ini sesungguhnya menggunakan sisa-sisa lampu otomatis. Ketika lampu padam hanya sebagian saja yang hidup ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat saya di dalam berinteraksi dan sekaligus juga menyampaikan materi pada pagi hari ini. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Ijih, Prof. Baik. Saudara-saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang korelasi Islam dan ilmu pengetahuan dalam kemajuan peradaban. Satu tema yang sangat menarik untuk bisa kita kaji bersama. Dan tentu kita pahami bahwa Islam adalah agama yang membimbing. Islam adalah agama yang memberikan satu petunjuk atau hidayah. Bahkan juga Islam adalah memberikan satu guide untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Bahkan Islam juga mampu mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku manusia. Ini Islam. Islam adalah bisa mengubah satu tatanan budaya dan peradaban. Ini tidak lepas dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau diutus sebagai seorang Rasul, seorang Habibullah ya, yang dicintai oleh Allah. Ini kehadiran Rasulullah adalah mengubah satu tatanan kehidupan, dan perubahan-perubahan itu tentu kita bisa lihat dari berbagai sisi, termasuk juga cara-cara peribadatan manusia yang pada saat itu pada menyembah berhala, pada menyembah benda-benda, pada menyembah api, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian dengan hadirnya Rasulullah, menyembahnya itu dirubah. Bukan berarti menyembahnya itu dihilangkan. Tetapi justru menyembahnya ini diluruskan kembali oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyembahnya tetap, tetapi bukan menyembah kepada berhala, bukan menyembah terhadap benda-benda, bukan menyembah terhadap pohon-pohon, tetapi menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu tatanan kehidupan di mana Rasulullah ingin meluruskan kembali terhadap ajaran Islam itu. Maka di sana inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia beribadah, bukan karena pujian, tetapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah sesungguhnya hati manusia betul-betul harus ditata. Maka seringkali kalau kita mendengar istilahnya adalah manajemen kolbu, manajemen hati. Jadi hati kita harus ditata betul, agar supaya kita ini di dalam melaksanakan segala sesuatu adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pujian, bukan karena semata-mata kewajiban, tetapi semata-mata kebutuhan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendekatkan diri itu adalah justru bisa menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingatlah kepada Allah dengan zikrullah, zikir kepada Allah, maka disitulah kita bisa menenangkan hati. Oleh karenanya saya bangga dengan para santri, karena para santri inilah yang nanti akan mampu menciptakan majelis-majelis dzikir, dan majelis-majelis dzikir itu adalah Riyadul Jannah, yaitu taman surga. Dan kalau sudah berada di taman surga seperti sekarang ini adalah bagian dari taman surga Allah. Kita mengikuti satu pengajian-pengajian seperti ini adalah bagian dari li'ila'i kalimatillah, yaitu bagaimana kita menjunjung dan sekaligus menegakkan agama Allah ya melalui tholabul ilmi ini. Dan ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah ini. Maka anak-anakku sekalian, di ketika para mahasiswa yang lain, di ketika anak-anak sebaya yang lain yang masih tertidur lelap, bisa jadi belum sholat subuh saat ini, tapi para santri Pondok Pesantren An-Nur Yakin telah melakukan satu ikhtiar, yaitu majlis. Di sini adalah satu majlis Riyadul Jannah. Kita adalah berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, ada kalanya kalau tadi Islam adalah meluruskan kembali satu budaya dan peradaban yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Kita ingat bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat kepada alam semesta ini, banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, dan bahkan ketika beliau menjadi Rasul sekalipun masih banyak orang-orang yang berbuat syirik. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang berbuat syirik. Dan kita telah dilindungi oleh Allah, kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita betul-betul harus menjadi seorang yang memiliki ketulusan hati, keikhlasan di dalam melaksanakan berbagai ibadah, termasuk juga kita belajar ini. Jadi belajar bukan tuntutan karena direktur pondok pesantren, bukan karena ustadz-ustadzahnya, bukan karena saat ini berada di rumah yang nanti akan diingatkan atau mungkin dimarahi sama orang tuanya, tapi betul-betul ini adalah menjadi bagian dari kebutuhan anak-anak sekalian. Yang kedua, ada kalanya Islam itu memperkuat budaya dan peradaban yang ada. Misalnya saja, pada saat itu bangsa Arab adalah bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Walaupun mereka dengan berbagai macam latar belakang kehidupan mereka yang banyak berbuat syirik, tetapi karena instrumen utama di dalam komunikasi menggunakan bahasa Arab, maka disinilah Islam hadir dengan menggunakan bahasa Arab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-ayah itu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat perhatian sekali terhadap budaya dan peradaban yang telah dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu. Sehingga sastra-sastra Arab itu justru lebih tinggi ketimbang budaya atau peradaban yang dimiliki oleh bangsa Arab sendiri. Maka dari itu, orang-orang kafir Quraisy pun juga begitu terpesona dengan sastra-sastra Arab melalui bahasa Arab, yakni Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ini kan apa yang dilakukan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, itu beliau selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat perhatian sekali terhadap peradaban yang ada, Dan ini Islam mampu beradaptasi dengan dunianya. Jadi bukan berarti Islam hadir lalu tiba-tiba melakukan berbagai macam perubahan, tapi Islam ini ada kalanya meluruskan, ada kalanya juga justru menambah satu kekuatan budaya yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah ada kalanya Islam juga memperkuat pula terhadap interaksi sosial kehidupan manusia. Misalnya saja Rasulullah Muhammad SAW ini beliau adalah seorang atau orang muda, seseorang yang juga mengikuti pamannya untuk berdagang pada saat itu,
berdagang justru adalah merupakan satu perintah Allah. Perintah Allah. Muamalah. Jadi mengembangkan konsep muamalah. Dan bahkan Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah Muhammad SAW, adalah seorang yang memiliki harta 2/3 dari kekayaan bangsa Arab pada saat itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa, dan banyak dilakukan oleh orang-orang kafir dan Quraisy pada saat itu. Hanya tata aturannya semakin diperbaiki, tata aturannya yadan biyadin. Jadi ada aturan-aturan main di dalam muamalah, di dalam berdagang pada saat itu. Sampai sekarang tradisi berdagang yang kemudian terus berkembang dengan pesat, dengan berbagai strategi dan berbagai macam cara, berbagai macam metode, berbagai macam teknik yang dilakukan oleh seorang di dalam berdagang. Jadi ini juga menjadi bagian dari bagaimana Islam membangun sebuah peradaban manusia yang dari waktu ke waktu justru semakin hebat, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, sekarang ini cara berdagang kan tidak lagi harus selalu datang. Jadi Ustadz Hakim ini kalau mau beli makanan bisa GoFood sekarang ini. Bahkan bukan sekedar makanan, mau beli baju, mau beli mobil, mau beli sepeda motor, mau beli TV, mau beli sepeda gunung, langsung sekarang melalui teknologi informasi, aplikasi. Jadi GoGo ini sudah langsung datang sekarang ini. Misalnya saja nggak punya mobil, kita ini langsung Gojek aja. Minta Alphard datang, Alphard langsung datang di situ. Jadi ini model berdagang yang dari waktu ke waktu mengalami satu perubahan yang sangat pesat. Inilah yang kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi dan pesan kepada kita, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Negeri Cina adalah bukan negara Islam. Cina bukan negara Muslim, tapi Cina adalah non-Muslim, negara yang dihuni oleh mayoritas non-Muslim. Tapi kenapa Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu motivasi, bahkan memerintahkan untuk belajar, bahkan hingga sampai ke negara Cina. Karena apa? Negara Cina adalah negara yang memiliki peradaban yang sangat tinggi pada saat itu. Berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak dikuasai oleh Cina. Bahkan sekarang pun tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki produk dari Cina. Jadi inilah hebatnya Cina dibanding dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat memiliki high-tech, teknologi tinggi, pesawat tempur misalnya saja, rudal dan lain sebagainya, tapi Cina punya Magicom, Cina punya kulkas misalnya saja, punya rice cooker, dan ini menguasai kehidupan rumah tangga sedunia. Ini Cina. Jadi dia untuk melihat pangsa pasarnya ini yang menjadi instrumen utama atau yang menjadi kunci utama, dia melihat pangsa pasar dalam pengembangan ekonomi. Maka seperti negara adik kuasa seperti Cina, seperti Amerika Serikat, Inggris misalnya saja dan lain sebagainya,
melihat Cina, melihat Jepang, itu ada macan Asia di sini, macan Asia. Dan itu sangat mempengaruhi terhadap geopolitik internasional. Maka dari itu, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari modernisasi peradaban yang dibangun oleh manusia dalam hal ini melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini adalah motivasi Islam agar supaya manusia mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran dan kehidupan manusia. Jadi untuk kemakmuran dan kehidupan manusia. Jadi kalau sekarang ini manusia dipaksa untuk familiar terhadap teknologi informasi, ini sesungguhnya juga menjadi bagian dari motivasi agama. Kalau di dalam Al-Quran misalnya saja dijelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini bagaimana supaya manusia mengembangkan pola pikirnya, mengembangkan akalnya, agar supaya manusia ini bisa hidup dari waktu ke waktu dengan menemukan satu momentumnya melalui pengembangan budaya dan peradaban. Jadi ini tidak bisa lepas, karena apa? Manusia dibekali oleh Allah naluri, manusia dibekali oleh Allah indra, manusia dibekali oleh Allah akal, yang disebut dengan hidayatul gharizah, hidayatul khawas, hidayatul akli, dan hidayatul din. Itu adalah pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Imamul Ghazali, bahwa manusia punya akal, dan akalnya inilah yang seharusnya digunakan untuk membangun sebuah budaya dan peradaban. Oleh karenanya Unisma punya tagline, Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ini sesungguhnya adalah Unisma membangun mindset para santri, membangun mindset para mahasiswa agar supaya mereka bisa membangun suatu budaya dan peradaban yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Oleh karenanya para santri rahimakumullah, bahwa momentum ini adalah momentum yang sangat menentukan dari esok, dan di hari inilah Anda bisa mengukir satu sejarah untuk membangun hari esok yang lebih baik. Ini satu motivasi. Tetapi kita punya hidayatuddin, hidayah yang berupa agama Islam. Yang agama Islam inilah yang tadi saya katakan, agama yang membimbing, agama yang memberikan motivasi untuk melakukan berbagai macam perubahan. Karena agama ini memberikan hidayah, bahkan juga membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah agama Islam. Kemudian, yang keempat adalah, ada kalanya Islam itu merombak secara total terhadap tradisi-tradisi kaum Quraisy pada saat itu. Tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh bangsa Arab pada saat itu, dengan minum-minuman keras misalnya saja, dengan itu kalau bahasa Anda itu adalah molimo, termasuk juga, nah ini alhamdulillah lampu nyala di tempat saya senang sekali lampu nyala. Ini biasanya saya menggunakan BIV biasanya ini. Jadi alhamdulillah lampu nyala, ini bisa lebih lama lagi ini nanti kita berbicara. Tadi kalau nggak dipancari oleh Ustadz Hakim, saya kelihatan gelap gulita tadi itu. Nah sekarang sudah kelihatan lebih terang, dan ini tadi saya mendekat ke lampu yang menjadi, Mbak, tolong Mbak, lampunya nak dinyalain kedua-duanya dan lebih terang. Nah itu, ini alhamdulillah ini menunjukkan bahwa di rumah saya sudah terang sekarang. Kalau tadi adalah lampunya padam, saya tidak bujukin betul. Ini memang betul-betul
lampunya sekarang sudah nyala. Tadi padam betul. Saya sudah gelisah tadi. Hampir mau menyampaikan ke Ustadz Hakim, Ustadz Dian tadi untuk mengisi. Tapi ternyata anak saya bangunkan untuk bisa membantu. Alhamdulillah, ya inilah anak lebih familiar terhadap teknologi informasi daripada abahnya untuk bagaimana menyambungkan antara HP dengan laptop yang ada ini. Saya biasanya juga bisa, sudah lama sekali tidak melakukan itu sehingga lupa tadi. Baik. Jadi ada kalanya Islam merombak secara total, yaitu tadi molimo itu, di mana orang-orang kafir Quraisy yang menghalalkan segala macam cara. Dan inilah sesungguhnya Allah mengangkat derajat manusia, karena Islam hadir adalah memberikan perlindungan terhadap sesama manusia. Islam hadir justru melindungi kehidupan manusia. Jadi istilah hak dan kewajiban, perlindungan terhadap komunitas, terhadap keluarga, dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ini dilindungi dengan tata aturan yang ada. Mana yang boleh diminum, mana yang tidak boleh diminum, mana yang boleh dimakan, dan mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh dimiliki, dan mana yang tidak boleh dimiliki. Ini adalah peradaban. Jadi menjunjung tinggi terhadap kehidupan manusia. Menjunjung tinggi terhadap kehidupan manusia. Maka kita beruntunglah, karena kita ini selalu dilindungi oleh agama dengan aturan yang ada. Bahkan ada seorang ilmuwan mengatakan, andaikan hidup ini tanpa ada perlindungan norma atau tata aturan, maka akan rusaklah tata kehidupan manusia itu. Karena manusia pada dasarnya atau watak dasarnya sesungguhnya satu sama lain adalah ingin menerkam, satu sama lain ingin justru merugikan satu sama lain. Tapi dengan agama Islam inilah memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Di sinilah tadi saya katakan Islam menjunjung tinggi atas kemanusiaan atau hak asasi manusia itu. Kemudian yang kelima adalah ada kalanya Islam mengangkat derajat kaum Hawa, memuliakan kaum Hawa. Maka bahkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, almar'atu imadul bilad, perempuan itu adalah tiang negara. Karena apa? Pendidikan pertama dan utama dilakukan itu adalah di dalam keluarga, di mana yang melakukan proses pendidikan itu adalah sesungguhnya oleh Rasulullah Muhammad SAW justru diberikan satu tempat yang tertinggi setelah di mana manusia itu hormat terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka kemudian yang berikutnya adalah yang harus dihormati adalah ibu dan ibu. Nah, ibu ini sampai disebut oleh Rasulullah sampai 3 kali, baru bapakmu, begitu. Jadi ini justru mengangkat derajat kaum Hawa dalam hal ini. Yang asalnya di mana kaum Hawa yang seakan-akan tidak memiliki posisi bergaining yang kuat di dalam kehidupan. Bahkan di masa kaum kafir Quraisy, kalau sudah ada seorang ibu melahirkan dan yang dilahirkan itu adalah dengan jenis kelamin perempuan, maka seringkali mereka dikubur hidup-hidupan karena tidak dikehendaki. Ini adalah merupakan salah satu terobosan baru
yang di dalam mengangkat derajat kaum wanita. Termasuk juga saat ini kaum wanita banyak mengikuti satu proses pendidikan. Coba di Indonesia, kalau dilihat dari sisi kuantitas antara kaum Hawa dan kaum Adam, laki-laki dan perempuan yang melanjutkan pendidikan, ini justru banyak kaum Hawa. Tapi karena memang di Indonesia secara populasi antara laki-laki dengan perempuan itu adalah 1:7. 1:7. Jadi 1 laki-laki 7 perempuan. Sekarang ini gitu. Nah, populasi di Indonesia sekarang mencapai 267 juta. 267 juta. Dan mereka pun juga diberikan keleluasaan untuk bekerja. Jadi bekerja, motivasi adalah termasuk untuk bekerja. Ini bangunan-bangunan peradaban yang saat ini telah dibangun oleh manusia, dan ini adalah merupakan bagian dari motivasi ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, pentingnya kita menjadikan Islam sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan budaya dan peradaban melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang di antara kamu sekalian, orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dengan mereka yang telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan beberapa derajat. Maka ilmu inilah sebetulnya adalah nurun ala nur. Jadi ilmu ini menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Maka kalau ada masyarakatnya yang penduduknya itu banyak orang-orang yang berilmu, biasanya masyarakatnya akan maju. Tapi kalau masyarakat yang dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki atau yang kurang memiliki ilmu, maka masyarakatnya juga menjadi masyarakat yang tradisional. Misalnya saja, ya kita mengenal dulu ada zaman batu, kemudian zaman besi. Nah sekarang ini zaman modern ini adalah di dunia maya. Jadi di dunia maya, seperti sekarang ini pengajian pun juga di dunia maya ini. Jadi tanpa menggunakan teknologi informasi, kita tidak bisa ngaji di pagi-pagi ini. Begitu. Kalau dulu ketika kita melihat dunia maya, ya melihat TV itu, melihat TV atau mendengarkan radio. Tapi kita sekarang ini bisa masuk di dunia maya kita ini. Jadi ini sudah menjadi bagian dari perkembangan budaya dan peradaban. Dan ini juga intervensi kehidupan manusia, bahkan motivasi agama. Asatid wal asatidah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi itu karena wawasan kita ini akan semakin luas. Dan semakin luasnya wawasan adalah akan semakin arifnya seseorang, akan semakin memiliki kepedulian seseorang, apalagi integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ketika integrasi ilmu agama dengan ilmu umum, maka disinilah satu momentum yang luar biasa, yang sangat didambakan oleh calon-calon mertua tentunya. Jadi calon-calon mertua itu begitu mendambakan seorang menantu yang memiliki kemampuan ilmu umum dan kemampuan ilmu agama yang diintegrasikan secara bagus, sehingga sikap dan perilakunya selalu santun. Walaupun toh dia memiliki intelektualitas dan rasionalitasnya bagus, tetapi spiritualitasnya juga kokoh. Dan inilah kira-kira para santri Pondok Pesantren Ainul Yakin. Yang kedua, dengan ilmu yang dimiliki itu, kualitas kerjanya juga bagus karena dia punya tanggung jawab. Kualitas kerjanya juga bagus.
Jadi dia dimotivasi dengan cara kerja yang tinggi. Maka kalau Max Weber, jadi tesis yang dikembangkan oleh Max Weber, The Protestant Ethics Spirit of Capitalism itu sesungguhnya justru di dalam Islam lebih tinggi yang tadi saya katakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi akan meningkatkan kualitas kerja. Jadi orang kalau sudah punya ilmu, itu kualitas pengabdiannya juga bagus. Karena apa? Didasari dengan niat yang tulus, niat pengabdian kepada Allah. Bukan lagi transaksional. Nanti kalau anak-anak sekalian bekerja, jangan berpikir aku dapat apa, tetapi apa yang bisa aku lakukan untuk bangsa dan negara. Apa yang aku bisa lakukan untuk institusi di mana kita bekerja. Dengan begitu, kita memiliki satu kemampuan yang bagus, sehingga kerja pun juga all out. Dan kemudian yang keempat adalah kualitas hidup manusia pun juga akan bagus. Nggak ada orang yang memiliki ilmu yang kemudian miskin, itu nggak ada. Justru yang ada justru semakin kaya. Kalaupun toh tidak kaya materi, itu ya kaya ilmu lah, kaya ilmu. Dan sekaligus juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita mendasarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai fungsi sebagai edukasi, sebagai sosial kontrol, fungsi Islam juga sebagai fungsi transformatif, yang pada akhirnya Islam pun juga bertanggung jawab terhadap norma-norma yang ada di dalam agama, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga manusia hidupnya dijamin oleh norma-norma atau oleh agama Islam. Demikian Ustadz Hakim yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, masih sangat mungkin bisa kita lakukan, dan saya kembalikan lagi kepada Ustadz Hakim. Terima kasih. Pemaparan materi yang luar biasa terkait dengan relasi ilmu pengetahuan dengan peradaban, karena narasumber kita Bapak Profesor Dr. Haji Masyuri MSI memberikan kesempatan kepada para santri untuk memberikan testimoni dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu kami persilahkan kepada para santri, satu atau dua santri untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan jika ada. Atau mungkin dari Dewan Asatid Asatidah. Monggo. Kira-kira tidak keberatan Prof ya kalau dari Dewan Asatid? Tidak. Monggo silahkan, kami persilahkan. Mic-nya unmute. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Oh, tidak ada ya? Halo? Oh, suaranya nggak ada ya Ustadz Hakim? Suaranya tidak ada. Halo. Tidak dengar.
Ya, Prof. Cukup, Prof. Tidak Ini ada, kami saya juga tidak oke, hanya Halo, Prof. Apakah bisa mungkin putus-putus untuk bagian cara putus suaranya tuh keras biasa tapi rasanya Pak Dian mungkin sinyalnya kurang cukup sekian nih iklan dan belum ada pertanyaan dari mungkin bisa Halo, Mas Hamid. mungkin cukup sekian oke. Tadi
Mang. Halo. Mohon maaf, Prof. Nggih. Dari rumahnya Pak Dian sepertinya sinyalnya kurang stabil. Nggih. Bukan. Mohon berkenan ditutup dengan doa. Baik, terima kasih. Ini dan juga para santri, kami mohon nanti kita direspon dengan baik dan juga nanti bisa dijadikan wa ta'ala kita berdoa amin.
melihat perjalanan melatang sultan nasir waktu jal hakku wal mungkar wasuf al mukhtalif atawasadda itu al-mikana madhahara min hawa min baladina Indonesia khasah wa min Amin. innaka ala kulli qadir innaka ala syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina min ladunka rahmah wa lana warhamna dunuba kafir anna sayatina tawafana malabrar rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa zat ma yasifun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mohon maaf atas kenyamanan yang terakhir terkait dengan kondisi suara. Prof. Iya, Ya. suara doa suaranya udah Amin. Nggih. Prof, terus nuwun sangat. Mugi barokah dan manfaat kagem para santri hingga setemah litunya. Terus nuwun sangat, Prof. Oke. Mohon izin dulu ya, Oke, ini iya, Prof. persiapan Prof. jam 7 tidak ada itu international conference. Nggih. Terima kasih semuanya para asatid, pengurus dan para santri. Terima kasih khusus para santri. Monggo apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor tadi bisa diresum, diresapi dan dijadikan motivasi kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Humas Official Unisma. Bisa di live Zoom-nya. Mohon maaf semuanya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.